Halo Pak dosen, sekarang kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan awal operating system kami. Ini adalah anggota kelompok kami, ada Darren Hansel, Stephen Jo, Niputo Ayu Sekar, Vincent Philippus, Nicholas Wenata, dan Vincent Wesley Wijaya. Untuk latar belakang, kami memilih VMware dari 20 opsi mesin virtual karena kelompok kami merasa VMware adalah platform yang umum digunakan dan memiliki antarmuka yang mudah untuk dipahami. Kemudahan penggunaannya memungkinkan kami untuk fokus pada pengembangan dan pengujian tanpa harus menghadapi kurva pembelajaran yang curam. Selain itu, VMware juga menyediakan stabilitas dan kinerja yang baik, serta kompatibilitas yang luas dengan berbagai sistem operasi. Hal ini menjadikan VMware sebagai solusi ideal bagi kebutuhan kelompok kami, dibandingkan opsi lain yang mungkin memerlukan keahlian teknis yang lebih tinggi. VMware adalah perusahaan terkemuka dalam teknologi virtualisasi dan cloud computing yang menyediakan berbagai solusi yang memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan infrastruktur TI mereka. Keunggulan kompetitifnya ada dukungan komunitas dan ekosistem yang luas, kompatibilitas tinggi dengan berbagai sistem operasi dan perangkat keras, dan juga fitur premium seperti vMotion, yaitu migrasi virtual machine tanpa downtime, dan high availability. Oke, sekarang kita masuk ke fitur utama dan manfaat VMware. Pertama kita bakal masuk ke fitur utama VMware, yaitu yang pertama adalah virtualisasi server, yang dimana VMware ini memungkinkan penggunaan server secara virtual untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengurangi biaya infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah manajemen terpusat, di mana VMware ini melakukan pengelolaan infrastruktur dapat secara terpusat, sehingga memudahkan monitoring dan administrasi. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas jaringan, yang mana VMware memiliki fleksibilitas dalam mengelola dan mengkonfigurasi jaringan, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan bisnis. Lalu yang keempat ada penyimpanan terintegrasi, yakni VMware mendukung integrasi penyimpanan untuk memastikan efisiensi dan akses data yang lebih cepat. Lalu kita masuk ke manfaat VMware, yaitu yang pertama, ada efisiensi operasional, yang dimana VMware ini membantu mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ada fleksibilitas dan skalabilitas, yakni VMware dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik dari perusahaan skala kecil hingga besar. Lalu yang ketiga ada keamanan tingkat lanjut, yakni VMware dilengkapi dengan fitur keamanan canggih untuk melindungi data dan aplikasi dari ancaman siber. Lalu yang terakhir adalah kemudahan user, yang dimana UI dari VMware ini sangat user friendly, yang dimana memudahkan pengguna dalam mengelola infrastruktur, bahkan bagi mereka yang baru mengenal virtualisasi. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Stephen Jo. Saya di sini akan mencoba menjelaskan untuk product knowledge, yaitu keunggulan dari VMware, dan juga nanti akan menjelaskan tentang cara install VMware Tools. Jadi kita bahas dulu dari keunggulan VMware dulu. Yang pertama itu ada fleksibilitas dan skalabilitas. Jadi maksudnya ini kita itu ketika menggunakan VMware itu dapat dengan mudah membuat, mengubah, ataupun menghapus eh, VM yang kita sudah ada itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti perusahaan ketika membutuhkan suatu server baru untuk aplikasi tertentu, maka mereka dapat menggunakan ataupun membuat VM baru dalam hitungan menit tanpa harus membeli hardware baru. Dan juga ketika load perusahaan itu sedang tinggi, maka kita dapat menggunakan Dynamic Resource Allocation untuk pengalokasian CPU, memori, dan juga eh, storage secara otomatis ke VM yang dibutuhkan untuk kinerjanya itu tetap stabil ataupun tanpa gangguan. Dan juga yang kedua itu ada snapshot dan rollback. Hal ini memungkinkan kita untuk merekam setiap status seperti data, konfigurasi, ataupun status sistem kapan saja. Hal ini memungkinkan kita, sebagai contoh, ketika setelah kita melakukan update, terjadi sebuah kesalahan, maka kita dapat melakukan rollback ke status sebelumnya, sehingga di sini kita dapat memiliki keunggulan untuk dapat melakukan eksperimen tanpa adanya kegagalan sistem yang bersifat permanen. Dan juga yang ketiga itu ada dukungan multiplatform, di mana VMware ini sendiri itu dapat diinstal di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan juga Linux. Hal ini memungkinkan kita untuk misalnya itu em, menjalankan aplikasi lama di Windows, dan juga kita itu dalam waktu yang bersamaan ataupun bergantian
dapat mengembangkan aplikasi baru juga di Linux. Lalu hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan fleksibilitas yang luar biasa daripada VMware itu sendiri. Dan juga yang keempat itu ada high availability. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan uptime yang tinggi, di mana downtime yang biasanya bersifat mahal ataupun dapat mengganggu reputasi dari perusahaan itu dapat diminimalisir secara signifikan. Sebagai contoh, misalnya ketika suatu server fisik itu mendapatkan kegagalan, maka VMware itu dapat dipindahkan ke server lain untuk dilakukan pemindahan secara cepat dan juga user hampir tidak menyadari adanya gangguan dari server yang sedang dipakai. Dan juga yang terakhir itu ada disaster recovery, di mana bersifat eh, ketika terjadi suatu kegagalan sistem ataupun serangan cyber, VMware ini dapat memungkinkan perusahaan itu untuk menjalankan disaster recovery tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Sehingga hal ini dapat memastikan bahwa rencana pemulihan bencana itu selalu siap dan juga dapat diandalkan saat dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang product knowledge dari VMware, yaitu kelemahan dari VMware. Yang pertama adalah cost atau license dan subscription dari VMware. Nah, VMware sendiri dikenal memiliki biaya lisensi yang mahal, terutama untuk versi enterprise. Ini bisa menjadi beban bagi organisasi kecil atau menengah. Selain itu, lisensi yang mahal, VMware memiliki struktur lisensi yang mahal, terutama untuk produk premium seperti vSphere atau vSAN. Lalu biaya perawatan juga. Yang kedua adalah konfigurasi yang kompleks, yaitu pengaturan dan manajemen VMware memerlukan keahlian teknis yang tinggi, sehingga user tanpa pengalaman mungkin kesulitan mengoptimalkan penggunaannya. Yang ketiga yaitu membutuhkan resource yang besar. Berarti adanya resource intensif, yaitu VMware memerlukan CPU, RAM, dan storage yang besar untuk performa optimal, terutama di lingkungan skala besar. Yang kedua ada ketergantungan pada hardware modern. Jadi fitur-fitur canggih sering memerlukan perangkat keras yang lebih baru, seperti CPU dengan virtualisasi bawaannya. Yang keempat, ada membutuhkan external tool untuk optimasi yang baik. Dan yang kelima, ada server sprawl. Oke, sekarang saya akan menjelaskan produk lanjutan dari VMware itu sendiri. Yang pertama ada VMware Workstation, di mana merupakan aplikasi virtual desktop yang memungkinkan menjalankan beberapa operating system pada satu komputer untuk pengembangan, pengujian, atau simulasi. Lalu yang kedua ada VMware SC XS3, yang merupakan hypervisor bare metal untuk menjalankan mesin virtual langsung di perangkat keras tanpa OS tambahan. Lalu yang ketiga ada VMware vSphere, yakni merupakan platform virtualisasi server berbasis SC dengan alat manajemen terpusat yakni vCenter untuk infrastruktur data center. Lalu yang keempat ada VMware Fusion yang merupakan aplikasi virtualisasi untuk macOS yang memungkinkan penggunanya untuk menjalankan aplikasi Windows atau sistem operasi lain. Lalu yang kelima ada VMware NSX yang merupakan platform virtualisasi jaringan untuk software defined networking yang mendukung otomatisasi dan keamanan jaringan. Lalu yang keenam ada VMware Horizon yang merupakan solusi dari virtual desktop infrastructure yang menyediakan akses jarak jauh ke desktop virtual atau aplikasi. Lalu yang ketujuh ada VMware Cloud Foundation yang merupakan platform untuk membangun dan mengelola private dan hybrid cloud dengan integrasi layanan VMware. Lalu yang ke-8 ada VMware Tanzu yang merupakan solusi untuk membangun, mengelola, dan menjalankan aplikasi modern berbasis microservice. Lalu yang ke-9 ada VMware vSAN yang merupakan penyimpanan berbasis software defined storage yang terintegrasi dengan VMware vSphere. Lalu yang ke-10 ada VMware Fabric Black yang merupakan platform keamanan cyber yang fokus pada perlindungan endpoint, deteksi ancaman, dan respon keamanan secara real time. Dan sebenarnya masih banyak, namun tidak bisa dijelaskan ini secara keseluruhannya. Sekarang saya akan menjelaskan target pengguna. Target pengguna kami terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama itu individu. Pelanggan individu yang menggunakan produk kami untuk membutuhkan pribadi seperti kemudahan atau aktivitas sehari-hari. Untuk yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan yang dapat mengintegrasikan produk kami ke dalam operasional mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan akhirnya ada enterprise, organisasi besar yang memerlukan solusi skala besar untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beragam dan kompleks. Memahami kelompok ini membantu kami menyesuaikan pendekatan, memastikan produk kami sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing kategori. Sekarang kami akan menjelaskan tentang cara mendownload dan menginstal VMware.
Ini adalah link downloadnya. Setelah masuk ke websitenya, bisa diklik di bagian VMware Workstation Pro Download. Next. Setelah diklik, akan muncul halaman seperti ini. Lalu release versionnya bisa dipilih dan diklik. Next. Setelah dipilih release versionnya, bisa tinggal di download di sini. Next. Oke, setelah mendownload file installer dari situs resmi VMware, eh, yang pertama kita akan membuka file installer tersebut, lalu bisa di next. Nah, di sini dilihat ada end user license agreement. Dari sini kita bisa mencentang I accept the term in the license agreement. Bisa di next. Lalu untuk compatible setup, untuk VMware Workstation Pro ini, jika ingin VMware-nya berjalan dengan lancar tanpa adanya lemot atau lag sama sekali, untuk install Windows Hypervisor Platform ini bisa dikosongin aja. Jadi bisa di next langsung. Setelah itu masuk ke custom setup, ini kita bisa memilih lokasi instalasinya mau ditaruh di mana, tetapi jika tidak yakin biarkan default aja. Lalu untuk enhanced keyboard drivernya bisa dilewatin aja, yang kita centangin hanya add VMware Workstation Console Tools into System Pad. Next. Lalu kita masuk ke user experience setting. Di sini ada check for product updates on startup, bisa kita centang. Lalu join the VMware Customer Experience Improvement Program bisa dicentang juga. Bisa di next. Nah, setelah semuanya telah dicentang atau sudah dilewatin semua, kita bisa ready to install VMware Workstation Pro. Lalu kita bisa mengklik install. Next. Nah, setelah instalasinya berhasil, kita bisa mengklik finish jika kita tidak mempunyai license. Namun jika kita memiliki license, kita bisa mengklik license untuk memasukkan license key-nya. Next. Nah, ini tampilan jika sudah di-install. Pertama kita akan disuguhkan dengan Windows seperti ini. Yang pertama ada pertanyaan, jika kita memiliki license key, kita bisa mengisinya. Namun jika kita tidak memiliki license key, kita bisa trial selama 30 hari. Lalu kita bisa klik continue. Next. Oke, lalu di sini kita akan melakukan step-step untuk membuat virtual machine. Boleh di next? Oke, di sini setelah kita melakukan instalasi, page pertama kita setelah install akan terdapat VMware Workstation, yang dimana jika kita ingin buat virtual machine, kita bisa langsung ke file, kemudian di situ ada pilihan new virtual machine, kita bisa klik itu, atau shortcutnya itu Ctrl+M. Boleh di next? Lalu di sini akan terdapat dua tipe configuration, yang dimana typical dan juga custom, yang dimana jika kita ingin membuat virtual machine dengan kebutuhan user, biasanya kita akan menggunakan custom. Jadi kita bisa lebih mengcustom sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Lalu setelah di next, kita di sini terdapat compatibility produk sama limitation-nya. Tapi di sini kita nggak bisa mengubah apapun, jadi kita bisa langsung next aja. Lalu di sini akan ditanya apakah ingin menginstal operating systemnya, dan di sini kita memilih untuk install operating systemnya setelah kita membuat virtual machine-nya. Lalu kita klik next, dan di sini kita akan menamai virtual machine kita. Di sini kita namai Windows 10 dengan kita menaruh location download-nya sesuai dengan kebutuhan. Lalu bisa di next. Lalu di sini akan ada processor configuration, yang dimana number of processor itu adalah jumlah prosesor yang akan digunakan untuk virtual machine. Di sini kita milih untuk menggunakan 1. Kemudian ada number of cores per processor. Kita di sini menentukan jumlah core yang akan dialokasikan untuk setiap prosesor. Di sini kita milih 8. Lalu untuk yang terakhir, total processor cores, kita di sini memilih 8. Yaitu sistem akan otomatis menghitung jumlah total core yang akan dialokasikan, yaitu 8. Lalu bisa di next. Setelah di next, kita akan ada pilihan untuk men-setting RAM yang akan kita gunakan untuk virtual machine kita. Di sini dapat terlihat bahwa ada maksimum recommended memorinya, yaitu 6 GB, recommended memorinya di sini 2 GB, serta guest OS recommended
minimumnya itu ada 2 GB. Di sini kita memilih untuk menggunakan maksimum recommended memory yaitu sebesar 6 GB. Next. Lalu di sini ada virtual disk type. Di sini terdapat 4 pilihan yaitu IDE, yaitu IDE ini adalah disk jenis lama dengan kompatibilitas luas. Lalu ada SCSI, yaitu disk dengan mendukung performa yang tinggi. Lalu yang ketiga ada SATA, yaitu disk yang modern dengan kecepatan tinggi. Lalu yang kita pilih di sini adalah NVMe, yaitu yang recommended-nya merupakan opsi terbaik untuk performa yang tinggi dan juga efisien. Lalu kita next. Lalu kita di sini ada select disk, di mana kita di sini memilih apakah kita ingin menggunakan virtual disk yang baru atau existing virtual disk. Tapi karena di sini kita ingin menggunakan virtual disk yang baru, maka kita menggunakan create a new virtual disk. Lalu setelah itu will be next. Lalu di sini kita memberikan kapasitas untuk disk size kita. Di sini kita menggunakan 50 GB, tapi di sini untuk recommended size-nya itu sebesar 60 GB. Lalu kita juga diberi pilihan untuk split virtual disk into multiple files atau store virtual disk as single file. Lalu di sini kita memilih untuk store virtual disknya menjadi satu file. Lalu untuk nama disk file atau path untuk disk file kita bisa atur sesuka dengan kebutuhan kita. Lalu bisa di next. Dan setelah yang tadi nih, kita sekarang sedang di hardware-nya. Jadi yang pertama, jika kalian sudah nge-scroll hardware yang bagian sini dan sudah merasa sudah sesuai dengan laptop kalian, maka tinggal pencet finish. Namun jika belum sesuai, maka kita harus pencet customize hardware. Nah, ini merupakan tampilan jika kalian mencet customize hardware-nya. Bisa dilihat nih ada memory, prosesor, new CV atau data D, network adapter, USB controller, sound card, printer, display. Dan kalian bisa mengedit. Ini yang pertama ada prosesornya, tampilnya begini, bisa diedit. Gimana caranya kalian? Ada nomor prosesor, nomor core, total prosesor, virtual engine-nya ada 3, ada ini, tinggal dipilih. Lalu kemudian untuk new CD atau DVD SN-nya bakal tampilnya seperti ini, connect at power on. Biasanya bakal dipilih connect at power on. Lalu yang ke connection-nya bisa lihat seperti ini. Lalu jika mencet browse, nggak ada tampilannya. Berarti lalu yang ketiga ada display yang tinggal dipilih mau tampilannya seperti ini. Sebenarnya yang bakal dipilih itu yang ini nih, maximum amount of guest memory that can be used for graphic memory. Dan sini kita memilihnya 3 GB. Lalu jika sudah selesai, maka akan kembali ke tampilan seperti tadi. Dan jika sudah sesuai customer hardware, maka kita tinggal pencet finish. Nah, lalu jika sudah pencet finish, maka akan menginstal, dan jika sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi selanjutnya itu ada cara untuk melakukan installing VMware Tools. Next. Oke, jadi kita masuk dulu ke UI VMware Tools-nya seperti gambar yang tertera. Lalu kita pilih navbar yang bertuliskan VM. Lalu klik pada tulisan Install VMware Tools. Next. Lalu ketika muncul seperti ini, klik yes saja. Ketika muncul setup-nya, kita klik next. Nah, di sini akan diberikan 3 setup type. Yang pertama typical, yang kedua complete, dan ketiga custom. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau di tutorial ini tuh menggunakan complete, di mana akan menginstall semua program atau fitur yang ada. Lalu ketika sudah, klik install. Lalu ketika sudah selesai, seperti gambar yang di kiri, completed the VMware Tools Setup Wizard, maka kalian akan diminta untuk restart device kalian untuk menerapkan konfigurasi yang telah dibuat. Next. Sekarang saya akan menjelaskan delete VMware. Selanjutnya, kita buka pengelola virtual machine Anda, temukan virtual machine yang ingin Anda hapus, klik kanan pada mesin tersebut, lalu dari menu drop-down pilih delete from disk. Langkah ini memastikan Anda memilih mesin yang benar untuk menghindari penghapusan yang tidak sengaja. Next, setelah memilih delete from disk, akan muncul kotak dialog peringatan. Ini adalah langkah keamanan untuk mengonfirmasikan tindakan Anda karena penghapusan bersifat permanen. Lalu klik yes untuk melanjutkan jika Anda yakin ingin menghapus virtual machine tersebut. Setelah konfirmasi, periksa folder penyimpanan untuk memastikan semua file terkait telah dihapus. Dan selesai. Anda telah berhasil menghapus virtual machine dengan mengikuti langkah-langkah ini. Anda juga dapat mengelola sumber daya dengan baik. Next. Ini adalah pembagian slide dari kelompok kami. Next.
Sekian presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan.